Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kang Ihsan. Kita masih melanjutkan membicarakan jejak peradaban Islam di tanah Jawa. Dan hari ini saya bersama tim di Masjid Kadilangu, Demak, Bintoro. Di Kadilangu ini adalah dulu tanah perdikan dari Sunan Kalijogo. Oleh karena itu, sore hari ini saya ingin mengeksplor sedikit sejarah tentang Sunan Kalijogo. Asal-usul dari Sunan Kalijogo adalah dari wilayah Tuban. Beliau adalah ada 3 versi ya. Kalau kita lihat dari teori Portugis atau dari teorinya Van den Broek Belanda, itu ada 3 teori. Tetapi dari 3 teori ini ada kesamaan tentang asal-usul ya. Ada yang mengatakan teori Arab, kemudian teori Cina, dan teori Jawa. Tetapi secara garis besar yang disepakati bahwa asal-usul dari Sunan Kalijogo adalah berasal dari Tuban. Beliau adalah putra dari Tumenggung Arya Wilatikta bin Tumenggung Arya Teja atau Abdurrahman, yang jika terus diruntut ke atas akan sampai kepada Abbas bin Abdul Muthalib, seorang penguasa di wilayah Makkah Al-Mukarramah. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, Sunan Kalijogo ini sunan yang begitu mengakar di hati masyarakat Jawa, khususnya di wilayah tengah dan ke selatan. Beliau benar-benar diakui sebagai wali yang sangat welas asih, wali yang sangat memahami bagaimana tradisi-tradisi lokal, dan beliau melakukan akulturasi, melakukan asimilasi, dan melakukan difusi kebudayaan, sehingga cara dakwah yang dilakukan oleh beliau ini benar-benar diterima oleh masyarakat pedalaman Jawa, sehingga kita bisa mengerti bahwa masyarakat pedalaman Jawa, misalnya ada banyak adipati yang diislamkan oleh Sunan Kalijogo. Misalnya Adipati Kartosuro, Adipati Pengging, kemudian Adipati Banyumas, Adipati Purwokerto, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa cara yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ini benar-benar sangat diterima oleh masyarakat Jawa khususnya. Nah, kita ingin belajar bagaimana perjalanan dari Sunan Kalijogo dari sejak kecil sampai kemudian beliau melakukan dakwah dan diangkat menjadi salah satu sunan yang sangat berpengaruh khususnya dalam bidang politik dan gerakan dakwah kultural. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, saya ingin menjelaskan bagaimana perjalanan kecil dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijogo ketika kecil disebut dengan Raden Abdurrahman, disebut juga dengan Raden Syahid ya, dan juga disebut dengan Pangeran Tuban. Kenapa beliau disebut seperti itu? Karena beliau adalah putra mahkota dari Tumenggung Wilatikta. Ketika beliau kecil, beliau dikenal dengan sikap sebagaimana remaja pada umumnya, yang pada waktu itu beliau nakal dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap nakal. Sampai beberapa kali Tumenggung Wilatikta ini merasa marah dan malu. Salah satu kejadian yang kemudian menjadikan Sunan Kalijaga diusir dari Kadipaten atau Kadipaten Tuban adalah ketika Sunan Kalijaga pada waktu itu melihat kondisi masyarakat pada musim kemarau. Masyarakat betul-betul dalam kondisi kelaparan, kemudian bahan makanan itu sangat mahal. Sementara di sisi lain, lumbung Kadipaten itu penuh dengan makanan. Maka Sunan Kalijogo kemudian mencuri makanan-makanan itu, dan makanan itu kemudian dibagikan kepada rakyat-rakyat kecil. Hal ini dilakukan beberapa kali. Ternyata apa yang beliau lakukan ini kemudian dilihat oleh prajurit penjaga lumbung makan, dan akhirnya beliau ditangkap dan dilaporkan kepada ayah beliau, yaitu Tumenggung Wilatikta. Ayah beliau merasa sangat marah sekali karena ini adalah hasil upeti masyarakat yang akan diserahkan ke kerajaan Majapahit. Akhirnya Sunan Kalijogo diusir dari Kadipaten, kemudian Sunan Kalijogo pergi dari Tuban.
Dalam perjalanannya ini beliau akhirnya kemudian singgah di sebuah hutan yang disebut dengan hutan Jatiwangi. Disinilah kemudian beliau melakukan merampok, tetapi merampok ini dengan tujuan yang bagus, yaitu merampok hasil orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Di hutan Jatiwangi inilah beliau terkenal dengan nama Berandal Lokajaya. Loka artinya wilayah, daerah, jaya artinya menang atau menguasai. Berandal Lokajaya artinya berandal yang menguasai wilayah Jatiwangi. Dan beliau selalu membagikan hasil-hasil dari rampokannya itu kepada masyarakat miskin. Suatu saat, ya, pada waktu itu ada orang berpakaian putih memakai tongkat, dan ketika itu memakai tongkat kemudian lewat dan dianggap tongkat itu ada emasnya, direbut oleh Berandal Lokajaya ini. Dan kemudian setelah direbut, orang tua ini yang ternyata nanti Sunan Bonang jatuh dan mencabut rumput. Beliau menangis dan kemudian beliau mengatakan bahwa beliau telah berbuat zalim karena mencabut rumput dengan tanpa ada tujuan untuk memanfaatkan rumput tersebut. Di sisi lain kemudian Berandal Lokajaya ini mengatakan kepada Sunan Bonang bahwa dia ingin mengambil tongkat itu karena tongkat itu dikira emas dan ingin dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Tetapi kemudian dijawab oleh Sunan Bonang bahwa cara yang ditempuh itu salah. Membela orang miskin betul, membela orang fakir betul, ingin mengentaskan mereka dari kemiskinan itu betul, tetapi cara yang ditempuh itu tidak benar. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, setelah Sunan Bonang mencabut rumput dan beliau menangis, ya, Berandal Lokajaya bertanya kepada Sunan Bonang, kenapa beliau menangis karena mencabut rumput? Kemudian Sunan Bonang mengatakan, saya telah mencabut rumput tanpa ada keperluan sehingga saya berbuat zalim, maka saya menangis. Sementara tongkatnya yang dipakai oleh Sunan Bonang setelah dicek oleh Berandal Lokajaya bukan tongkat dari emas, maka dikembalikan lagi kepada Sunan Bonang. Dan kemudian Sunan Bonang mengatakan bahwa Berandal Lokajaya untuk membantu rakyat miskin, membantu orang fakir dan mengentaskan mereka dari kefakiran itu satu hal yang sangat utama. Hanya saja caranya yang salah. Kalau dia mendapatkan sumber untuk memberdayakan masyarakat, sumber untuk dibagikan ke rakyat-rakyat miskin itu bersumber dari perampokan. Sunan Bonang mengatakan bahwa itu sama dengan orang berwudu tetapi menggunakan air seni atau air yang najis, sehingga wudunya tetap tidak sah. Setelah itu Sunan Bonang kemudian pergi dan Berandal Lokajaya setelah melihat berbagai karomah dari Sunan Bonang, diantaranya adalah diperlihatkan kolang-kaling yang buah kolang-kaling itu kemudian bisa berubah menjadi emas. Dia menjadi takjub dan dia kemudian mencari Sunan Bonang itu sampai ketemu di sebuah kali. Dari situlah kemudian terjadi dialog dan intinya Berandal Lokajaya ingin berguru kepada Sunan Bonang. Akhirnya beliau diterima jadi murid dengan syarat mau menunggui tongkatnya yang dia tubleskan di samping sungai. Dan disinilah kemudian Berandal Lokajaya yang kemudian nanti akan menjadi Sunan Kalijaga melakukan tahannus, melakukan ibadah riyadhah selama 3 tahun. Inilah yang kemudian salah satu versi yang menjadi asal-usul nama dari Sunan Kalijaga, yaitu setelah selesai melakukan tahannus riyadhah di samping kali dan kemudian diterima oleh Sunan Bonang, dididik di pondok pesantrennya Sunan Bonang, akhirnya diwisuda dan diangkat menjadi sunan, menjadi wali dengan nama Sunan Kalijaga. Versi kedua bahwa Sunan Kalijaga ini berasal dari nama di Cirebon. Jadi begitu selesai dari mondok, beliau belajar di Sunan Bonang, kemudian Sunan Kalijaga ini menyebarkan Islam ke wilayah Cirebon, wilayah Kuningan, dan wilayah Indramayu. Dan beliau tinggal ke sebuah desa yang cukup lama. Desa itu namanya Desa Kalijogo. Dan di samping Desa Kalijogo itu ada sungai dan Sunan Malaya atau yang tadinya bernama Raden Syahid ini sering berada di kali itu, sehingga beliau disebut dengan nama Sunan Kalijaga. Ini dua versi dari nama Sunan Kalijaga. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, saya ingin menguraikan dua hal untuk kita ambil pelajaran dari perjalanan Sunan Kalijaga ini.
Yang pertama yang harus kita pelajari adalah Sunan Kalijaga sangat concern dengan dakwah kultural. Beliau sangat mengakar di masyarakat Jawa khususnya, karena ketika beliau menyebarkan Islam, benar-benar Islamnya itu diterima karena beliau sangat mengakomodasi berbagai adat-adat, berbagai budaya-budaya lokal, sehingga beliau punya kearifan lokal yang sangat luar biasa. Di samping itu, Sunan Kalijogo juga memiliki welas asih yang luar biasa dengan masyarakat, dan beliau sangat egaliter. Ini dibuktikan dengan pakaian beliau yang biasa. Beliau memakai baju hitam, kemudian pakai blangkon ala Jawa supaya bisa bergaul dengan masyarakat. Dakwah apa, strategi dakwah apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga sehingga berhasil melakukan islamisasi sampai ke pedalaman Jawa. Saya pernah pergi ke Purworejo dan di sana ada sebuah masjid, dan masjid itu dikatakan sebagai masjid petilasan dari Sunan Kalijogo. Saya ingin menguraikan beberapa strategi dakwah dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo menggunakan seni, menggunakan budaya untuk berdakwah. Di antaranya adalah beliau menggunakan lagu. Beliau menggunakan lagu-lagu Jawa, baik Sekar Ageng maupun Sekar Alit, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Maka sangat mengakar di masyarakat lagu-lagu dari Sunan Kalijogo ini. Misalnya adalah lagu Lir Ilir, lagu Gundul-Gundul Pacul, lagu Sluku-Sluku Badok, dan lain sebagainya. Yang kedua, Sunan Kalijogo menggunakan strategi dakwah menggunakan media wayang. Wayang yang dulunya wayang golek dirubah oleh Sunan Kalijogo menjadi wayang kulit yang bentuknya pipih, sehingga sudah terhindar dari 3 dimensi model dari arca-arca. Yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo adalah membuat wayang yang tadinya punya pakem, ya, punya pakem epos Mahabharata dan Ramayana, dirubah oleh Sunan Kalijogo dengan nama wayang carangan, yaitu wayang yang masih menginduk kepada induk-induk Ramayana dan Mahabharata, tetapi sudah dirubah konsepnya, sudah dirubah alur ceritanya, dan digunakan sebagai sarana dakwah. Di antara penambahan yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo adalah Sunan Kalijogo membuat punokawan dan juga membuat tokoh bilung. Punokawan itu adalah Semar, Petruk, Gareng, Bagong, ya, yang orang kemudian sering menyingkat nama-nama itu dengan kata Samir Fatrukil Bagho Nala Khairon. Samir, Semar, bersegeralah kamu untuk menuju kepada perintah dan ampunan Allah. Fatrukil Bagho, dengan Petruk dan Bagong meninggalkan hal-hal yang buruk, kemudian akan jadi Nolo Gareng, akan mendapatkan Nala Khairon, mendapatkan kebagusan, dan akan ketemu Jannoko Jannatuka, surga kamu. Ini adalah salah satu dari wayang carangan yang ditambahi lakon-lakon modelnya oleh Sunan Kalijaga. Maka kemudian cerita-ceritanya sudah dirubah. Misalnya ada cerita tentang Dewa Ruci, cerita tentang Petruk jadi ratu, cerita tentang Jamus Kalimosodo, dan lain sebagainya. Ini Sunan Kalijogo menggunakan wayang sebagai media dakwah yang pada waktu itu kemudian Sunan Kalijogo berpindah-pindah dari wilayah Siliwangi di Jawa Barat sana, sehingga nanti ada dalang-dalang yang Sunan Kalijogo punya gelar-gelar. Dalang itu di wilayah Cirebon, di wilayah Banyumasan, sampai ke wilayah Jawa Timuran. Dan untuk menonton wayangnya Sunan Kalijogo, orang cukup membayar mahar dengan membaca kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di samping itu, Sunan Kalijogo juga di samping menggunakan tembang, lagu-lagu, dan suluk-suluk dan wayang, Sunan Kalijogo juga mengembangkan cara-cara bertani. Masyarakat diajari dengan bertani yang baik, diajari tentang bagaimana mengelola tanah pertanian dengan memakai ilmu Pranoto Mongso yang beliau dapatkan ketika beliau berada di Kadipaten Tuban. Ilmu tentang Pranoto Mongso ini disebarkan kepada para petani dan diajarkan kepada para petani bagaimana menanam tanaman sesuai dengan mongso, sesuai dengan masa yang pas ketika harus menanam sesuatu. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, Sunan Kalijogo ini yang untuk orang-orang dewasa, beliau memakai wayang, memakai lagu Sekar Ageng, Sekar Alit, memakai macopat, memakai tradisi-tradisi yang kemudian beliau rubah dengan cara yang bijaksana sekali. Di samping itu, Sunan Kalijogo juga mengembangkan dakwah untuk anak-anak.
Jadi anak-anak dibikinkan lagu, anak-anak dibikinkan permainan anak, sehingga orang sangat tertarik dengan Islam yang dibawakan oleh Sunan Kalijogo. Ini sehingga kita bisa tahu kenapa nama Sunan Kalijogo itu begitu mengakar sangat dalam di masyarakat Jawa, khususnya di masyarakat wilayah tengah dan selatan. Karena masyarakat Jawa betul-betul meresapi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo dengan arif dan penuh dengan kebijaksanaan. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, yang kedua yang saya ingin diskusikan, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita belajar dari Sunan Kalijogo tentang tata pemerintahan dan politik. Sunan Kalijogo hidup di wilayah Kadilangu, yang Kadilangu itu merupakan tanah perdikan dari Demak Bintoro. Sunan Kalijogo punya jasa besar untuk membangun tata politik, tata pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Jawa. Pertama, Sunan Kalijogo sangat berperan besar dalam melakukan transisi kekuasaan dari Majapahit di Trowulan kepada wilayah Demak Bintoro, yang dalam episode saya tentang Demak Bintoro sudah saya jelaskan bahwa di Masjid Demak Bintoro itu ada namanya Soko Majapahit. Ini menunjukkan bahwa Demak Bintoro adalah lanjutan dari kerajaan Majapahit, dan arsitekturnya, arsitektur masjid itu adalah Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo ini membantu mengolah dan bagaimana menata tentang kehidupan pemerintahan transisi dari Majapahit kepada Demak Bintoro. Begitu juga dengan transisi dari Demak Bintoro ke Kerajaan Pajang. Ini juga masih sebagai penasihat utamanya adalah Sunan Kalijogo. Di samping itu, Sunan Kalijogo juga melakukan penasihat dan supervisi untuk pengembangan Kasultanan di Cirebon dan Kasultanan di Banten yang didirikan awalnya oleh Sunan Gunung Jati, tetapi kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Dalam proses pemerintahan ini, Sunan Kalijogo betul-betul menjadi penasihat yang sangat ahli dalam tata pemerintahan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam awal Jawa adalah arsitek dari Sunan Kalijaga. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, ini adalah Sunan Kalijogo, ini Sunan yang sangat hebat, punya karomah yang luar biasa, punya kekeramatan yang sangat banyak, dan sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, Sunan Kalijogo ini dalam kekeluargaannya sangat harmonis, dan beliau menikah dengan Siti Saroh. Dari Siti Saroh inilah lahir 2 putri dan 1 putra. Yang 1 putra ini yang kemudian menjadi Sunan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Apa yang sekarang ada di sini? Saya sekarang berada di Masjid Kadilangu. Saya ingin menjelaskan bagian dari warisan sejarah artefak dari Sunan Kalijogo. Pertama, warisan Sunan Kalijogo adalah masjid. Kita masih melihat bahwa Masjid Kadilangu ini walaupun sudah dilakukan renovasi beberapa kali, tetapi kita masih bisa melihat renovasi-renovasi masjid yang ada di sekitar sini. Ini masih bentuk lamanya masih kelihatan, mulai dari tempat pengimaman atau mihrab, kemudian jendelanya, kemudian tembok yang bagian atas itu menunjukkan satu bangunan yang punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Yang kedua, yang merupakan tinggalan dari Sunan Kalijogo adalah di belakang masjid sana ada makam, ya, ada makam. Khususnya adalah yang paling belakang ini makam Sunan Kalijogo, dan di sekitarnya ini adalah makam keluarga dan juga makam dari beberapa pembesar Demak dan prajurit Demak. Makam Sunan Kalijogo merupakan makam paling utama yang diletakkan di paling belakang. Kalau orang menuju makam dari arah selatan, dia akan melalui 3 pintu dan kemudian akan sampai ke makam Sunan Kalijogo. Di sekitar makam itu ada sekitar 175 makam-makam dari para pembesar atau mantan pembesar Demak. Di antaranya adalah makam dari Aryo Penangsang, yaitu Bupati di Jibang Panolan, murid dari Sunan Kudus. Di makam inilah ya kita bisa melihat itu adalah tinggalan dari sangat lama, dan bangunan makam ini adalah berbentuk joglo yang bertumpuk 3, yang nanti kita akan coba lihat ke dalam. Ini kita baru mau menuju ke makam. Kemudian yang ketiga, tinggalan dari Sunan Kalijogo adalah batu yang diletakkan di dalam. Yang batu itu adalah tempat duduk Sunan Kalijogo ketika beliau melakukan pengajaran Islam. Yang keempat,
yang sebagai tinggalan Sunan Kalijogo adalah sumur. Yang sumur ini terletak kira-kira 200 meter di timur dari makam Sunan Kalijogo. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, ini di antara artefak-artefak yang bisa kita lihat sampai hari ini, dan ini membuktikan satu hal yang luar biasa, bahwa Sunan Kalijogo dari Kadilangu ini telah melakukan transformasi dakwah sampai melebar ke wilayah Majapahit ke timur dan ke barat sampai ke kerajaan Siliwangi. Dan Sunan Kalijogo melakukan pergerakan besar dakwah itu karena yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo adalah dakwah yang berbasis pada gerakan budaya, dakwah yang berbasis pada gerakan kultural. Ini yang menjadikan Sunan Kalijogo sangat mengakar, dan nama Sunan Kalijogo sekarang diprasastikan menjadi nama sebuah universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, salah satu dari perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia yang dulunya bernama PTHIN dan lain sebagainya. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, ini yang bisa saya share kepada sahabat-sahabat Kang Ihsan semua, bahwa saya Kang Ihsan bersama tim sedang berziarah dan sedang berkeliling di makom Sunan Kalijogo, dan kita sedang berziarah secara spiritual dan intelektual. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top, rasanya top. Ini, ayo dirasain, dirasakan. Kalilan sini hampir ke ronde. Ada, enak sekali. Ya. Ini namanya ziarah plus makan-makan. Yuk.